Shalom kasih Kristus. Sepertinya hari ini angin perubahan terjadi dalam setiap kita. Harapan saya bila telah menerima dan mengalami pertolongan dan jamahan Tuhan dari renungan, bolehkah saya menyarankan agar berbagi kepada saudara seiman kita. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita dikaruniai kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menguatkan hati kami dan membawa kehidupan kami terus semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, di mana setiap firman yang dijanjikan sungguh kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh secara rohani, bahkan menghasilkan buah-buah, sehingga kami dapat menikmati, bahkan orang lain pun menikmati buah-buah yang kami hasilkan, dan semuanya bisa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema menikmati, terdapat dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Ada sesuatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Banyak orang mempunyai pandangan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah hidupnya selalu bahagia. Juga tidak sedikit orang yang memberi penilaian orang yang hidupnya miskin tidak akan bahagia. Asumsi atau pandangan seperti ini masih sumir, maksudnya terlalu dini atau singkat. Padahal pada kenyataan banyak orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah hidupnya tidak bahagia seperti yang kita pikirkan. Keuangan melimpah tetapi tidak dapat menikmati tidur yang nyenyak, sekalipun tidur di tempat tidur, di ruangan, bahkan fasilitas yang serba nyaman. Uang dan harta memang melimpah, tetapi tidak semua jenis makanan boleh dimakan. Ini diabetes, itu kolesterol, ini asam urat, itu banyak mengandung kimia. Harta tidak pernah menjamin kebahagiaan. Kasih Kristus, memang kita butuh uang untuk dapat melanjutkan hidup, tetapi hidup bukan ditentukan oleh sedikit atau banyaknya uang. Mungkin kita akan bertanya, kalau begitu bagaimana, apakah kita tidak boleh memiliki uang yang banyak? Mari kita kembali pada pembacaan ayat pembuka pada renungan hari ini. Uang yang banyak tidaklah haram dan dapat meminta pada Tuhan supaya memberkati. Tetapi bila tidak menjaga hati dan pikiran, banyak orang hati dan pikirannya kepada uang, sehingga kekayaan yang diperolehnya secara melimpah tidak dapat menikmatinya. Selagi belum terlanjur saat kita minta untuk diberkati, mintalah juga pada Tuhan agar kita diberikan karunia untuk menikmati. Berbicara soal harta kekayaan, mungkin bukan hanya dunia saja, tetapi sudah merambah pada gereja, walaupun tidak secara jelas. Gereja tanpa terasa terus menggiring umat untuk menerima berkat melimpah. Mungkinkah gereja juga berpikir bahwa harta kekayaan atau uang pasti akan membuat bahagia dan hidup terasa tenang? Kasih Kristus, bila umat Tuhan mengejar harta kekayaan, sesungguhnya Salomo, orang yang terkaya pada masanya, telah memperingatkan dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai dengan 2. Ada sesuatu kemalangan yang telah kulihat, bahwa matahari yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi Salomo sudah memberikan jawaban bila banyak orang yang sungguh kaya raya, tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya karena tidak diberi kuasa untuk menikmati kekayaan. Sebab itu merupakan karunia Tuhan. Dalam pasal yang lain, Salomo juga menyampaikan tentang kuasa menikmati, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 19.
Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kekayaan, harta benda, atau berkat-berkat jasmani itu merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Demikian pula kuasa untuk menikmatinya dari hasil jerih lelah itu sebagai karunia dari Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Sekarang coba kita periksa, apakah kita telah bersyukur dan bahagia terhadap segala sesuatu yang telah kita miliki? Apakah kita masih saja selalu merasa kekurangan? Apakah saat ini kita dapat menikmati dari hasil kerja atau semuanya itu masih belum membuat bahagia? Jika perasaan ini masih melekat, boleh dikatakan bahwa fokus kita masih pada harta kekayaan. Sudah waktunya kita untuk berpaling kepada Tuhan yang selalu merindukan kita, dan mintalah hikmat Tuhan agar memandang segala sesuatu dengan bijaksana. Mari kita canangkan dalam hidup kita bahwa banyak atau sedikit berkat jangan jadi masalah. Terimalah semua itu dengan sukacita dan bersyukurlah dalam menikmati setiap berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami mengucap syukur lewat hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar kami terus senantiasa bersyukur, dan biarlah kami juga meminta kepada-Mu Tuhan, ketika Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lalai dengan berkat itu. Kami minta agar kami juga diberi kuasa untuk menikmati berkat itu Tuhan. Jangan sampai berkat yang kami terima menjadi satu hal yang tidak ada gunanya. Hidup ini seperti hembusan napas yang hanya sebentar. Maka dari itu Tuhan, kalau Engkau menitipkan kekayaan, kalau Engkau menitipkan harta benda, kekuasaan, biarlah kami ingat bahwa hidup itu seperti uap, hanya setarikan napas yang tidak tahu kapan waktunya kami menghadap kepada Engkau. Tuhan pimpin kami agar kami tetap setia dan terus berakar dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bila renungan ini menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa like, share, dan subscribe.